sidang pengadilan negeri Kota Batam yang memeriksakan dan mengadili perkara-perkara korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 438-14-03-2008 dengan terdakwa Kirana pada hari ini 16 November 2023 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Dalam kasus ini, apakah saudara didampingi oleh penasihat hukum? Iya, saya didampingi oleh penasihat hukum. Benarkah saudara penasihat hukum dari terdakwa Kirana? Coba tunjukkan surat kuasa dan surat izin beracara saudara. Saudara penuntut umum sah? Iya, benar sah yang mulia. Ya, benar yang mulia. Saya telah berdasar. Baiklah, untuk saat ini perkara saudara akan dipersidangan di pengadilan negeri Kota Batam. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini tolong Anda dengarkan dengan baik. Bagaimana saudara jaksa penuntut umum? Apakah sudah siap dengan dakwanya? Saudara terdakwa, apakah sudah siap menerima salinannya? Sudah yang mulia. Dalam kasus ini, terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut. Pasal 2 ayat 1 JO, Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 dengan pemberantasan tindak pidana korupsi JO, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Apakah saudara mengerti dengan surat dakwaan yang telah dibacakan oleh penuntut umum tadi? Bagaimana saudara penasihat hukum? Apakah akan melakukan pembelaan hukum terhadap dakwaan dari saudara penuntut umum? Iya, yang mulia, saya mengerti. Ya, yang mulia, saya akan melakukan pembelaan. Silakan bacakan eksepsi dari saudara. Terima kasih yang mulia majelis hukum yang kami muliakan, saudara jaksa penuntut umum. Perkenankanlah kami memohon kepada majelis yang memeriksa dan mengadili ini agar 1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana dalam surat dakwaan. 2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primer dan dakwaan subsidiar tersebut sesuai dengan pasal 191 ayat 1 KUHP atau setidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum sesuai dengan pasal 191 ayat 2 KUHP. 3. Mengembalikan kemampuan Saudara jaksa penuntut umum, bagaimana tanggapan saudara terhadap eksepsi yang dibacakan penasihat hukum tadi? Maaf yang mulia, eksepsi yang dibacakan penasihat hukum terdakwa terlalu berbelit-belit. Saya butuh waktu untuk menyelesaikan dan mengerti apa yang dimaksud oleh penasihat hukum terdakwa dalam eksepsi. Menurut kami, eksepsi yang dibacakan penasihat hukum terdakwa tidak sesuai dengan dakwaan kasus yang sebelumnya dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Bahwa apa yang dibacakan oleh eksepsi penasihat hukum terdakwa disebutkan bahwa ada pihak yang mempunyai kompetisi dalam mengeluarkan berita acara terima barang atau kompetisi perjanjian tersebut. Padahal dalam kasus Kirana ini melakukan penandatanganan sendiri dan langsung berhadapan dengan perwakilan SMP Negeri Nauzubillah. Saudara terdakwa Ariel dan Ramai. Demikian keputusan sudah dari majelis hukum. Sesuai dengan pelanggaran primer pasal 170 ayat 2 ke KUHP dan pelanggaran subsidi pasal 170 ayat 2 ke KUHP, saudara dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan dan setelah ini kepada pengadilan tinggi. Maka untuk itu silakan saudara nanti berhubungan dengan panitera. Pada terdakwa dipersilakan untuk duduk di samping penasihat hukum. Kepada
pertama, M. Ariel silakan memasuki ruang sidang. Apakah saudara sehat hari ini dan apakah saudara siap di persidangan hari ini? Alhamdulillah saya sehat, siap mengikuti persidangan hari ini yang mulia. Benar Anda bernama M. Ariel, umur 20 tahun, pekerjaan sebagai karyawan atau tata usaha. Iya yang mulia. Apakah saudara kenal dengan terdakwa sebelumnya? Apa ada perhubungan darah saudara dengan tersangka? Ya, saya mengenal yang mulia, tetapi saya tidak ada hubungan darah dengan terdakwa. Baiklah para saksi, sesuai dengan pasal 160 ayat 3 KUHP sebelum diminta keterangannya, saudara akan disumpah dulu sesuai dengan agama masing-masing. Saudara saksi apakah siap? Siap yang mulia. Ulangi setelah saya. Saya berjanji sebagai saksi Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan membantu saya. Semoga Tuhan membantu saya. Baiklah, Anda telah berjanji, jadi kami mohon dalam memberikan keterangan harus sesuai dengan keterangan sebenarnya. Karena Anda dapat dipidana sesuai dengan pasal 351 ayat 2 KUHP apabila Anda memberikan keterangan palsu dengan hukuman maksimal 10 bulan penjara dan denda saksi sebesar 200 juta atas kasus korupsi. Saksi pertama dipersilakan kembali ke posisi awal. Kedua, Damai Pak Isli silakan memasuki ruang sidang dan duduk di kursi saksi. Dengan terdakwa sebelumnya, apakah ada hubungan darah antara saudara dan terdakwa? Ya, saya mengenal dia, tapi saya tidak berhubungan darah dengan terdakwa. Baiklah para saksi, sesuai dengan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum diminta keterangannya, saudara akan disumpah dulu sesuai dengan agama masing-masing. Saudara siap? Siap, ya, mulia. Berjanji Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, sebagai saksi akan memberi keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan membantu saya. Semoga Tuhan membantu saya. Tadi berjanji, jadi kami mohon dalam memberikan keterangan yang benar. Karena Anda dapat dipidana dengan pasal 351 ayat 2 KUHP apabila Anda memberikan keterangan palsu dengan hukuman maksimal 10 bulan penjara dan denda saksi sebesar 200 juta atas kasus korupsi. Ada hubungan apa antara saudara dengan terdakwa? Saya hanya sebagai teman biasa ya, mulia. Sudah berapa lama Anda mendengar terdakwa? Sudah setahun lebih yang lalu, ya, mulia. Apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Saya selaku sekretaris terdakwa mencatat semua schedule meeting, mencatat bahwa terdakwa melakukan pertemuan dengan perwakilan SMB dan Nauzubillahi dalam hal pendatangan berita acara serta pengembangan yang telah terbukti palsu. Untuk saudara penasihat hukum, saudara terdakwa, apakah sudah jelas apa yang dari keterangan saksi tadi? Apakah ada pertanyaan? Saya rasa cukup yang mulia. Selanjutnya pembelaan dari terdakwa. Silakan penasihat hukum saudara Jessica Alicia. Terima kasih yang mulia majelis hukum yang kami muliakan, saudara jaksa penuntut umum. Perkenankanlah kami memohon kepada majelis yang memeriksa dan mengadili ini agar 1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana dalam surat dakwaan.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primer dan dakwaan subsidiar tersebut sesuai dengan pasal 191 ayat 1 KUHP atau setidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum sesuai dengan pasal 191 ayat 2 KUHP. 3. Mengembalikan kemampuan. Terima kasih saudara. Apakah penuntut umum sudah mengerti dan apakah ada barang bukti? Yang mulia, saya mempunyai barang bukti. Selanjutnya, pembacaan amar putusan dan vonis untuk terdakwa oleh hakim anggota. Dalam sidang kami, maka agenda sekarang yaitu akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan. Menyatakan bahwa terdakwa Kirana terbukti secara sah dan menyatakan bersalah dari dakwaannya. Menjatuhkan hukuman selama 10 tahun di penjara. Membebankan membayar ganti rugi kerugian negara sebesar 200 juta. Instruksi pada hari ini 16 November 2023 telah ditutup Pengadilan Negeri Kota Batam berakhir dengan hasil terdakwa Kirana dijatuhkan hukuman 10 tahun kurungan di penjara. Majelis Hakim dipersilakan untuk meninggalkan ruangan sidang.